Nih, kita simak sama-sama ya. Baru kali ini saya berani mengatakan bahwa penganut GCV adalah super halu, karena memang halunya sudah keterlaluan dan berlebihan. Terutama terbukti di tanggal 20 Februari ini. Bayangkan saja ya. Nih, kita baca satu-satu. Ini real ya. Maksudnya ya memang real kelakuan penganut GCV ya begini ya. Ini sebelum jam 3 sore di tanggal 20 ini ya. 1 pi sama dengan 1 Alphard, 0,6 pi sama dengan 1 Pajero. Jika kalian katakan kami halu, kami akan membuktikan beberapa jam lagi. Awas saja, saya sudah di depan showroom mobil. OTW sore nanti Pajero ada di depan rumah saya. Kami buktikan jurus kekuatan GCV. Kalian jangan iri kalau di rumah saya ada Pajero dan Fortuner. Nih postingan yang pertama. Dan ini bener-bener di debatnya saya baca itu, waduh bener-bener ngapain gitu ya. Kita harus membuktikan sesuatu buat apa? Kalau kita memang dapat rezeki banyak ya alhamdulillah sudah. Kalau orang lain urusan dia gitu ya. Nih ini yang aduh terjadi memang. Lihat di fotonya ya, oma-oma dan opa-opa. Bahkan mereka sudah membuat rundown acara di tanggal 20 sampai 21. Nih ya. Persiapan menyambut Pi Mainnet dengan harga $314.000 alias 4M satu pinya. Jadwal hari ini nih di tanggal 20 ini nih ya. Jam 1 sampai dengan jam 2 kumpul di Basecamp Pi. Jam 2 jual Pi di harga jual Pi di harga 4 miliar. Jam 3 withdraw ke IDR. Jam 4 sampai dengan jam 9 pesta kemenangan Pi bersama pionir dan makan-makan besar. Jam 10 tidur. Itu jadwal rundown acara di tanggal 20 ini. Sedangkan di tanggal 21 rundownnya ya, urutan acaranya setengah 12 Jumatan, jam 1 ke dealer mobil. Jam 4 bawa pulang mobil impian. Lihat ya. Itulah dampak ya. Dan itu nyata bro. Apa kalian gak merasa bersalah gitu ya, yang terus menyebarkan berita-berita dari si Kosasi, si Berli, Doris Yen, terus seperti itu. Mereka semua itu siapa bos? Kalau sekarang sudah listing di bursa bisa apa? Mana itu PT yang bisa mencairkan 1 miliar? Bisa apa? Gitu kan ya? Ya memang nih pegang kata-kata saya ya. Pertama ya, kata-kata saya sudah terbukti ini bakal listing dulu di bursa dan sudah terjadi. Ya meskipun harganya masih di 1 sampai dengan 2 dolar. Bahkan tadi ya, ini barusan ini baru 2 dolar. Itu udah bagus menurut saya. Ya. Jadi kalau memang kalian percaya dan yakin sama Pi, ya ditahan dulu, jangan dijual. Jadi gitu ya. Kalau memang kalian yakin, ya sabar. Ini saya yakin jika memang respon baik, koin Pi itu akan naik to the moon, ya. Jadi gak bisa sesuai rundown acara. Jadi yang dipikirannya ini ya, yang dipikirkan oleh para oma-oma dan opa-opa, ya, begitu open mainnet langsung bisa cair harga 4 miliar. Gak bisa gitu, duwe esopo, logikane lu. Astagfirullah ya. Meskipun si Nicholas ya butuh duit, gak mungkin dia bagi-bagi duit miliaran ke kalian iku. Ya, Elon Musk aja lo. Sing duit Tesla, yang punya Tesla ya gak ada bisnis bagi-bagi duit kayak gitu, bos, apalagi sampai miliaran. Aduh. Ya, inilah nih dampak dari kalian ya. Ya memang para YouTuber ya yang terus memberikan angin surga, mereka untung, bos. Penontonnya banyak, ya dukungannya banyak. Wah. Tapi kalau konten saya ya, karena memang saya dianggap penyinyir, si munafik, ya, karena yang saya bahas ya realita. Ya, saya bahas, saya tuntun bahwa ke Anda semuanya nih, main Pi ini jadikan biasa saja. Jadikan coba-coba berhadiah gitu ya. Jangan malah jadikan serius. Ya, apalagi sampai menganut GCV kayak begitu. Waduh gila sih ini menurut saya ya. Beneran. Nah ya. Jadi
ini bertahap ya, ini bertahap. Saya yakin harga koin pi pasti naik. Ya oke, sekarang 2 dolar. Sekarang 2 dolar ya satu pinya. Tapi kalau respon baik, kena FOMO, itu bisa naik turun, Bos. Gak bisa stabil di harga GCV. Ya. Nah, sekarang ibunya kripto aja loh ya, Bitcoin. Dia ya gak ujuk-ujuk harganya 1 miliar. Butuh berapa tahun dia sampai dengan miliaran begitu, Bos. Ya, apalagi ini pi, ya kan, orang bisa nambang dengan mudah, koinnya juga banyak, supply koinnya juga banyak gitu ya, harga bisa naik tinggi itu ya karena memang kita sulit mendapatkannya, jadi barang langka, ekosistemnya bagus gitu loh, Bos. Makanya kan kemarin-kemarin saya katakan, jika memang pi ini ingin menjadi GCV ya masih lama. Pi ini bisa langsung dibarterkan ya masih lama ya. Kalian itu dicekoki oleh konten-konten video-video di luar negeri, di Cina, di India ya, mereka melakukan barter ini itu. Lihat di video itu, kebanyakan oma-oma dan opa-opa juga ya. Yang mudahnya paling cuma berapa persen, yang muda-muda yang paham kripto gitu ya. Nah, makanya dari itu ya, saya itu gak pernah ya, di dunia nyata saya di sini loh ya, gak pernah ngajak orang terdekat saya, teman, keluarga, saudara ya, untuk ikut nambang Bitcoin menggunakan kode referral saya. Gak pernah saya tawar-tawarin karena saya malu, Bos ya, malu. Akhirnya saya pun ya yang tidak mendukung dan tidak percaya GCV ikut dikatain halu gitu ya, padahal tidak semuanya. Nah ya, jadi apa ya, branding GCV ini memang sangat luar biasa ya. Namun bagi yang sudah kopdar, bagi yang sudah keluar biaya nih ya untuk sewa gedung, ini banyak loh ya yang sudah melakukan kopdar sebelum jam 3 di hari ini loh ya. Bagi yang sudah kopdar, bagi yang sudah keluar duit buat sewa gedung, beli catering dan lain-lain, ternyata setelah open minded, mana ini harga GCV nya gimana, cara jualnya gini, bingung kan ya. Yang sabar saja ya, yang penting kita ini sudah mengingatkan, Bos ya. Kalau kita mengingatkan, bukan kita nyinyir, Bos, bukan kita munafik, Bos ya. Ya karena begini gitu loh ya, kasihan. Ikutlah berempati, jangan egois, Bos. Ikutlah berempati, merasakan bagaimana itu posisinya kalau itu orang tua kita. Kita sebagai anak yang melihat orang tua nih ya, contoh nih, pasti ini kejadian nih, ada anaknya ya yang paham tentang kripto, lalu orang tuanya tersesat nganut GCV ya, pasti anaknya itu sedih, Bos, melihat kelakuan orang tuanya begitu, kopdar terus, apalagi sampai setor duit ke PT ini buat cair 1M. Anaknya apa gak sedih, Bos, lihat orang tua seperti itu, ngayal ketinggian. Aduh, udah. Ingat, Bos ya, ingat. Semua orang butuh duit. Ya, bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan momentum, keadaan, mana yang bisa dibodohin, yaitu masalah penjara mereka pasti udah dipikirkan, Bos. Ya, PT ini terima ya jasa cair miliaran. Dia sudah dapat duit miliaran, Bos. Jika memang nanti gak bisa nyairkan, lalu jadi diburu, percuma, dia udah perhitungkan. Di penjara palingnya berapa tahun, tapi dia udah dapat duit miliaran. Ya. Jadi aduh, terserah deh ya. Terserah. Sekarang yang para GCV ini masih menunggu katanya ya, info resmi di Berandapi Network. Mau nunggu info resmi apa lagi gitu ya. Ini udah jelas-jelas listing ya. Kenyataannya seperti itu. Kalau memang masih mengotot GCV ya tunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya. Kalau di dunia ini sudah banyak robot, ya. Oke. Terserah ya, terserah. Yang jelas sabar ya. Yang sudah sewa gedung, sewa ini, sabar aja ya, sabar. Jangan banyak ngelamun ya.